Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi dengan ibadah sekolah Minggu HKBP Tembilahan. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Perasaan kalian dan perasaan ibu pasti sama-sama saling merindukan. Terlebih pasti saling merindukan untuk bertemu di rumah Tuhan ini. Nah, adik-adik jangan berkecil hati. Kita percaya kepada pemerintah, kita percaya kepada Tuhan, dan kita berdoa semoga apa yang terjadi ini cepat berlalu. Tuhan secepatnya memulihkan bangsa ini dan dunia ini. Nah, adik-adik, ibadah kita kali ini mungkin agak berbeda dari sebelumnya, tapi tetap kita harus mendengarkan khotbah dan belajar lagu, apakah itu lagu lama atau lagu baru. Jadi adik-adik tonton semua sampai habis. Nah, untuk ibadah kita ini kita mulai dengan khotbah aja dulu, ya. Nanti di tengah-tengah khotbah kita belajar lagu. Oke, adik-adik? Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita semua berdoa dulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh bertemu ya Tuhan. Walaupun bertatap muka lewat media sosial Tuhan, tapi kami percaya apakah satu atau dua orang di antara kami berkumpul menyebut namamu, Engkau akan berada di tengah-tengah kami. Berkati kami semua, berkati firman-Mu, berkati kidung pujian kami supaya menjadi kesukaan bagimu dan kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan menurut agenda HKBP untuk anak-anak sekolah minggu diambil dari kitab Efesus. Ayo adik-adik buka Efesus. Efesus itu ada dalam perjanjian lama atau baru? Ya, perjanjian baru. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita semuanya ada di dunia ini sebagai orang yang beriman. Di manakah tujuan kita? Ada yang tahu? Di mana tujuan kita semua? Masih ingat nggak lagu Di Surga Nanti Pakai Baju Putih? Ya, dengarkan lagunya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Nah, lagu tadi menggambarkan keinginan manusia yang beragama, khususnya yang beragama Kristen, khususnya anak sekolah minggu di mana saja, bahwa tujuan dari hidup kita ini adalah surga. Surga inilah yang kita inginkan, sehingga kita melakukan atau berbuat hal yang baik menjadi anak kesenangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita layak masuk surga? Surga ini tempat orang yang tidak memiliki dosa. Sama
sekali satu dosa pun tidak ada yang layak masuk surga. Pertanyaannya, anak-anak sekolah minggu, apakah tidak punya dosa? Pasti punya dosa kan? Dari bangun tidur, kita melawan orang tua. Ayo, siapa di sini yang bangun tidur susah dibangunkan mamanya? Harus teriak-teriak dulu mamanya. Itu sudah dosa. Harus teriak-teriak nyuruh makan, mata masih ke TV. Itu sudah dosa juga. Belum ketika kita bergaul dengan teman kita, ada kata-kata kita yang mencarut, itu dosa. Ada pikiran kita yang kotor, yang aku pengen punya bola yang sebesar bola dia, kok nggak aku kempeskan nanti bolanya kawan ini. Dosa. Walaupun hanya di pikiran nggak dilaksanakan, itu juga dosa. Nah, adik-adik, ada yang bisa masuk surga kalau semuanya punya dosa? Tidak bisa. Terus bagaimana dong? Upah dosa itu tahu nggak adik-adik apa? Maut, neraka yang sesungguhnya. Kesitulah orang yang berdosa. Tapi oleh karena Tuhan sayang kepada kita, Tuhan sayang kepada anak-anak sekolah minggu, Dia mau supaya kita layak masuk surga. Bukan sesungguhnya karena kita meminta, Tuhan, aku masuk surga ya, tidak. Atau aku mau berbuat baiklah supaya aku masuk surga, tidak juga. Atau aku nggak berdosa aja hari ini, terus dosa-dosamu yang lalu? Biar adik-adik tahu, surga itu hadiah, kasih karunia, pemberian Allah kepada kita. Sana surga yang mulia, damai dan gembiralah, beban dan tangis dan hilanglah. Sana surga yang mulia, surga itu hadiah, anugerah dari Allah, bukanlah usaha dan upahmu. Surga itu hadiah, surga itu hadiah, surga itu hadiah. Loh, bagaimana caranya Allah memberikan kasih karunia sementara kita manusia berdosa? Iya, dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalian pikir main-main Tuhan Yesus berkorban di kayu salib? Pencitraan doang? Tidak. Dia mengalami semua hinaan, cercaan, siksaan untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Dosa adik-adik semua. Dosa orang tua adik-adik. Dosa orang-orang yang percaya kepada Tuhan diambil oleh Tuhan, lalu dibawa semua di kayu salib, dan di kata-katanya yang terakhir, sudah selesai. Pada saat itulah hutang dosa kita dibayar oleh Tuhan dengan lunas. Inilah pengorbanan Tuhan yang sesungguhnya. Inilah kasih karunia yang sebenar-benarnya yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita layak masuk surga. Jadi untuk apa itu perbuatan baik? Untuk apa itu hal-hal baik? Itu jawaban atau balasan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada kita. Dengan cara apa kita membalasnya? Dengan cara berbuat baik, dengan cara berbicara yang lembut, menjadi anak Tuhan yang memancarkan, memuliakan nama Tuhan, dengan cara menghormati orang tua. Itu adalah balasan. Bukan karena itu kita masuk surga. Itu adalah balasan karena Tuhan menyediakan surga bagi kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, sekarang tugas kita ngapain selain berbuat baik?
tugas kita selanjutnya. Seperti kata Tuhan, kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam Dia, melakukan kebaikan seperti Dia. Bagaimana caranya? Maka kamu harus rajin berdoa. Rajin mendengarkan firman Tuhan. Dan mau menjadi saksi atau mempersaksikan atau membicarakan atau membela firman Tuhan itu di hadapan semua orang. Dan inti dari semuanya adalah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu berbaliklah dari kejahatan, kembalilah kepada Tuhan, dan serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka sesuai dengan firman-Nya, kita akan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus berada di surga, menyediakan tempat, yaitu surga, sebagai hadiah yang tidak akan kita peroleh dengan pengorbanan apapun. Sudah semuanya dikorbankan oleh Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Paham adik-adik? Bagus sekali. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, sehingga bila tiba waktunya nanti, surga menjadi tempat kediaman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengetuk pintu hati kami, sehingga kami percaya dan yakin ya Bapa, bahwa apapun yang kami terima ya Bapa nanti, surga yang kami inginkan dalam kehidupan kami nanti Tuhan adalah pemberian-Mu saja, melalui pengorbanan anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Tuhan. Kami percaya semua dosa kami telah Engkau rangkum ya Bapa, Kau kalahkan di dalam kematian. Dan kami percaya dan kami imani ya Bapa, segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami adalah hanya untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Berkati dan kuatkan kami ya Bapa, untuk senantiasa hidup di dalam jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman yang boleh Ibu sampaikan pagi minggu ini. Semoga apa yang kita dengarkan menjadikan kita sebagai anak-anak yang mampu bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua.